di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek statistika kami mengenai uang jajan kelas 10-8. Sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Lamsyah Mahardika. Saya Vanessa Alika. Saya Judith Sofalbina. Saya Mafira Harfitia. Saya Musaki Sarban. Saksikan penjelasan proyek statistika kami. Berikut adalah data uang jajan kelas 10-8. Ada 1 Rp0, 1 Rp5.000, 4 Rp10.000, 1 Rp12.500, ada 3 Rp15.000, ada 15 Rp20.000, ada 4 Rp25.000, ada 10 Rp30.000, ada 1 Rp35.000, dan ada 1 Rp50.000. Tabel distribusi frekuensi. Data uang jajan per hari 10.8. 0 rupiah, terus 1 frekuensi 1, 5.000 rupiah, terus 1 frekuensi 1, 10.000 rupiah, terus 4 frekuensi 4, 12,500 perak, terus 1 frekuensi 1, 15.000, terus 3 frekuensi 3, 20.000, terus 15 frekuensi 15, 25.000, terus 4 frekuensi 4, 30.000, terus 10 frekuensi 10, 35.000, terus 1 frekuensi 1, 50.000, terus 1 frekuensi 1. Jangkauan R sama dengan X max kurang X min nilai max sama dengan 50. Ridho nilai min 0 Firdaus. R sama dengan 50 kurang 0 sama dengan 50.000. Banyak kelas K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 41, K sama dengan 1 plus 3,3 kali 1613. K sama dengan 1 plus 5,32. K sama dengan 6,32 dibulatkan menjadi 7. Panjang kelas P sama dengan 50.000 per 50.000 dibagi 7 sama dengan 7.142 dibulatkan menjadi 8. Kelas 1 uang jajan 0 sampai 7.999 frekuensi kok 2 8.000 sampai 15.999 8 frekuensi 8. 16.000 sama dengan sampai 23.959 frekuensi 15. 25 yang 24.000 sama sampai 31.999 14 frekuensi 14. Nomor 5 32.000 sampai 39.999 frekuensi 1. Nomor 6 40.000 sampai 999 frekuensi 0. 7 48.000 sampai 55.999 frekuensi 1. Selanjutnya, mengapa di sini 7.999? Karena di sini banyak kelas dibulatkan menjadi 7. Jika dibulatkan menjadi 7.000 itu kita kekurangan, dan jika dibulatkan 8.000 kita kelebihan. Jadi kita mengambil hasil tengah yang menurut kita bersama ini hasil yang tepat. Jadi jarak antara batas bawah dan batas atas adalah 7.999. Selanjutnya ada diagram lingkaran, yaitu dengan uang sejumlah 0 sampai 7.999 dengan frekuensi 2, sudut pusat dengan rumus F dibagi N dikali 360 derajat. 2 dibagi 41 dikali 360 derajat sama dengan 17,56 derajat. 2 ini didapat dari frekuensinya yaitu 2, dan 41 didapat dari jumlah siswa. Selanjutnya ada presentase dengan rumus F dibagi N dikali 100%. 2 dibagi 41 dikali 100% sama dengan 4,88%. Selanjutnya ada 8.000 sampai 15.999 dengan frekuensi 8. Sudut pusatnya 8 dibagi 41 dikali 360 derajat sama dengan 70,56
derajat. Presentasenya 8 dibagi 41 dikali 100 sama dengan 19,51%. Selanjutnya ada 16.000 sampai 23.999.000 dengan frekuensi 15. Sudut pusatnya 15 dibagi 41 dikali 360 derajat sama dengan 131,71 derajat. Dengan presentase 15 dibagi 41 dikali 100% sama dengan 36,59%. 24.000 sampai 31.999 dengan frekuensi 14. Sudut pusatnya 14 dibagi 41 dikali 360 sama dengan 12. Kalau ada di sini ya. Selanjutnya ada sudut pusatnya yaitu 14 dibagi 41 dikali 360 derajat sama dengan 122,93 derajat. Presentasenya 14 dibagi 41 dikali 100% yaitu hasilnya 34,15%. Selanjutnya ada 32.000 sampai 39.999 dengan frekuensi 1. 1 dibagi 41 dikali 360 derajat sama dengan 8,78 derajat. Presentasenya 1 dibagi 41 dikali 100% sama dengan 2,44%. 40.000 sampai 47.999 dengan frekuensi 0. Sudut pusatnya menjadi 0 dibagi 41 dikali 360 derajat. Hasilnya 0 derajat. Presentasenya 0 dibagi 41 dikali 100% sama dengan hasilnya 0%. Selanjutnya ada 48.000 sampai 55.999 dengan frekuensi 1. Sudut pusatnya itu 1 dibagi 41 dikali 360 derajat sama dengan 3,78 derajat. Presentasenya 1/41 dibagi 41 dikali 100% sama dengan 2,44%. Total frekuensinya ada 41. Total sudut pusatnya ada 360 derajat dan total presentasenya ada 100%. Selanjutnya saya akan menjelaskan histogram. Yang pertama, dalam mencari histogram kita harus membutuhkan hasil dari tepi bawah kelas dan hasil dari atas kelas. Di sini sudah terlihat dari sebelah sini dari 0, 8.000, 16.000, 24.000, 32.000, 40.000 sama 48.000 adalah tepi bawah kelas dan 7.969, 15.999, 23.999, 31.999, 39.999, 47.999 dan 55.999.000 itu adalah tepi atas kelas. Lanjut ya, tepi bawah kelas dikurang dengan 0,5. Jadi semua yang ada di sebelah sini dikurangkan dengan 0,5. Contohnya 0 dikurang 0,5 sama dengan min 0,5. 8.000 dikurang 0,5 hasilnya 7.999.000,5. 16.000 dikurang 0,5 hasilnya 15.999,5. 24.000 dikurang 0,5 sama dengan 23.999. 32.000 dikurangi 0,5 sama dengan 31.999,5. 40.000 dikurangi 0,5 sama dengan 39.999,5. Dan terakhir 48.000 dikurangi 0,5 sama dengan hasilnya 47.999,5. Selanjutnya kita ke tepi atas kelas. Tepi atas kelas rumusnya batas atas ditambah 0,5. Jika tadi yang di bawah itu dikurangi 0,5, yang di atas ditambah 0,5. Jadi 7.999 ditambah 0,5 hasilnya 7.999,5 sama seperti yang 8.000 dikurangi 0,5. Selanjutnya 15.999 tambah 0,5 hasilnya 15.999,5. 23.999 tambah 0,5 hasilnya 23.999,5. 31.999 ditambah 0,5 hasilnya 31.999,5. 39.999 ditambah 0,5 hasilnya 39.999,5. 47.999 ditambah 0,5 hasilnya 47.999,5. Dan terakhir 55.099 ditambah 0,5 hasilnya 55.999,5. Selanjutnya bisa dilihat dari sebelah sini 0,5 didapatkan oleh hasil 0 dikurang 0,5
7.999.000 ini dapat terlihat oleh 8.000 dikurangi 0,5 atau 799.900 ditambah 0,5. Begitu pula selanjutnya 0,5 didapatkan hasil 0,5 dan 7.999 mendapatkan nilai hasil 1,5. 15.999 mendapatkan nilai 8. 23.999,5 mendapatkan nilai hasil frekuensinya 15. 31.999,5 mendapatkan hasil frekuensi 14. 39.999,5 mendapatkan hasil frekuensinya itu 1. 47.999 nah itu mendapatkan hasil frekuensi itu 0, dan terakhir 55.999,5 itu mendapatkan hasil frekuensinya 1. Dan ini merupakan hasil dari tabel histogram, di mana diagram batang ini menunjukkan hasil histogram, dan dia ada garis di sebelah sini menunjukkan itu adalah sebuah poligon. Lanjut ke XY atau nilai tengah, mendapatkan nilai 4.000, 12.000, 20.000, 28.000, 36.000, 40.000, dan 52.000. Lanjut, untuk mengetahui mana sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, hasilnya 814 dibagi 41. 814 mendapat hasil dari semua nilai tengah yang dikali dengan frekuensi. 41 adalah jumlah siswa atau jumlah frekuensi yang ada di kelas 10-8. Hasilnya ada 19.853.000,6. Selanjutnya adalah ukuran pemusatan data. Sebelum melakukan ukuran pemusatan data, kita harus melakukan dan mencari nilai tengahnya. Seperti yang ada di sini. Nilai tengah adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah batas bawah dibagi 2. Jadi contoh di sini 7.999 dikurangi 0 dibagi 2 dan ditambah 0. Hasilnya 7.999 bagi 2 ditambah 0. Jadi hasilnya 3.999,5 tambah 0. Hasilnya 3.999,5 dan dibulatkan menjadi 4.000. Selanjutnya ke semuanya, lanjut kedua, karena semuanya itu hasilnya itu 3.995. Jadi tinggal 3.999,5 ditambah dengan batas bawah. Contoh dari nomor 2 3.999,5 ditambah 8.000 hasilnya 11.999,5 dibulatkan menjadi 12. Nomor 3 3.999,5 ditambah 16.000 hasilnya 19.999,5 dibulatkan menjadi 20. Yang keempat adalah 3.999,5 ditambah 24 hasilnya 27.999,5 dibulatkan menjadi 28. Nomor 6 3.999,5 ditambah 32 hasilnya 36.999,5 dibulatkan menjadi 36. Nomor 6 adalah 3.999,5 ditambah 40.000 hasilnya 43.999,5 dibulatkan menjadi 44. Yang ketujuh adalah 3.999,5 tambah 48.000 hasilnya 51.999,5 dibulatkan menjadi 52. Nah, lanjut ke untuk mencari nilai tengahnya. Total dari nilai tengahnya. Karena ini mencari nilai tengah berarti berhubungan dengan semua frekuensi yang ada di sini. Contohnya di nomor 1 4.000 dikali hasil jumlah frekuensi yang pertama yaitu 2. Jadi 4.000 dikali 2 hasilnya 8.000. Selanjutnya 12.000 dikali 8 itu hasilnya 96.000. 20.000 dikali 15 itu hasilnya 300.000. 28.000 dikali 14 hasilnya itu 397. 36 dikali 1 hasilnya 36. 44.000 dikali 0 hasilnya 0. Dan terakhir 52.000 dikali 1 hasilnya 814. Maka ditentukan total dari nilai tengah adalah 814.000. Lanjut ke mean atau rata-rata. Sigma FI atau frekuensi kita sudah mendapatkan 2, 8, 15, 14, 1, 0, 1 dan hasilnya 41 sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas 10-8. Lanjut ke XI atau nilai tengah, mendapatkan nilai 4.000, 12.000, 20.000, 28.000, 36.000, 40.000 dan 52.000. Lanjut untuk mengetahui mana sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, hasilnya 814 dibagi 41. 814 mendapat hasil dari semua nilai tengah yang dikali dengan frekuensi. 41 adalah
jumlah siswa atau jumlah frekuensi yang ada di kelas 10-8. Hasilnya adalah 19.853.000,6. Median atau nilai tengah letak ME adalah sama dengan N dibagi 2, karena N itu 41, jumlah frekuensi yang ada di kelas 10-8 adalah 41 siswa, dibagi 2 hasilnya 20,5. Lanjut, X letak bawah. Letak bawahnya itu diambil dari 16.000 dikurang 0,5, karena hasil dari frekuensi terbanyak adalah di 16.000 sampai 23.999. Jadi 16.000 dikurang 0,5 hasilnya 15.999,5. N dibagi 2 itu mendapatkan tadi nilai 20,5 dikurang 10 mendapatkan dari FK, karena hasil dari FK itu adalah menunjukkan jumlah frekuensi sebelum frekuensi semua kelas. Jadi karena yang diambil 16.000 sampai 23.000, frekuensinya itu 15 dan FK-nya 25. Jadi satu angka sebelum 25 adalah 10. Jadi FK-nya itu 10, P-nya itu 8.000 karena jarak antaranya adalah 8.000 dan FM adalah 15. Di sini 15. Jadi 15.000 ditambah 2,5 dikurang 10 dibagi 15 dikali 8.000, hasilnya adalah 15.999,5 ditambah 10,5 dibagi 15 dikali 8.000, 15.999,5 ditambah 0,7 dikali 8.000, dan terakhir adalah 15.000 di 5 ditambah 7.000 dan hasilnya adalah 22.999,5. Itu adalah nilai dari median. Lanjut ke modus, MO sama dengan STB atau batas bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. D1 didapatkan oleh karena frekuensinya itu 15, D1 dikurangi angka sebelumnya adalah 8, jadi 15 dikurangi 8 adalah 7, dan D2 didapatkan dari 15 dikurang angka setelahnya 14, yaitu 15 dikurangi 14 adalah 1. Jadi 15.999,5 ditambah 7 dibagi 7 ditambah 1 dikali 8.000, hasilnya adalah 15.999,5 ditambah 0,875 dikali 8.000, dan terakhir adalah 15.999,5 tambah 7.000 sama dengan 22.999,5. Itu adalah hasil dari modus. Median atau nilai tengah letak ME adalah sama dengan N dibagi 2, karena N itu 41, jumlah frekuensi yang ada di kelas 10-8 adalah 41 siswa, dibagi 2 hasilnya 20,5. Lanjut, X letak bawah. Letak bawahnya itu diambil dari 16.000 dikurang 0,5, karena hasil dari frekuensi terbanyak adalah di 16.000 sampai 23.999. Jadi 16.000 dikurang 0,5 hasilnya 15.999,5. N dibagi 2 itu mendapatkan tadi nilai 20,5 dikurang 10 mendapatkan dari FK, karena hasil dari FK itu adalah menunjukkan jumlah frekuensi sebelum frekuensi semua kelas. Jadi karena yang diambil 16.000 sampai 23.000, frekuensinya itu 15 dan FK-nya 25. Jadi satu angka sebelum 25 adalah 10. Jadi FK-nya itu 10, P-nya itu 8.000 karena jarak antaranya adalah 8.000 dan FM adalah 15. Di sini 15. Jadi 15.000 ditambah 2,5 dikurang 10 dibagi 15 dikali 8.000, hasilnya adalah 15.999,5 ditambah 10,5 dibagi 15 dikali 8.000, 15.999,5 ditambah 0,7 dikali 8.000, dan terakhir adalah 15.000 di 5 ditambah 7.000 dan hasilnya adalah 22.999,5. Itu adalah nilai dari median.
ada ukuran penempatan data. Pertama, kita akan menghitung kuartil data berkelompok. Pertama, kita akan menghitung kuartil 1, yaitu 1 dibagi 4 dikali N. 1 dibagi 4 dikali 41 berarti 10,25. Kelas Q1 berada di 16.000 sampai dengan 23.999. Tapi bawah interval ini ada di 15.999,5. Panjang kelasnya ada di 8.000. FK-nya ada 2 ditambah 8 sama dengan 10. Dan FQ1-nya ada di 15. Q1 15.999,5 ditambah 10,25 dikurang 10 lalu dibagi 15 dikali 8.000. Pertama, kita kurangi dulu 10,25 dikurang 10 yaitu 0,25 berarti 15.999,5 ditambah 0,25 dibagi 15 dikali 8.000. Lalu 15.999,5 ditambah 133,33 dengan hasil 16.132,83. Itu kuartil 1. Lalu di sini ada kuartil 2. 2 dibagi 4 dikali N berarti 2 dibagi 4. Karena di sini 2 dan 4 bisa dibagi, hasilnya 2 dan 2. Lalu diganti jadi 1 dibagi 2 sama dikali 41 menjadi 20,5. Q2-nya di sini ada 15.999,5 ditambah 20,5 dikurang 10 lalu dibagi 15 dikali 8.000. 15.999,5 dibagi 10 lalu 15.999,5 dikali dengan 10,5 dibagi 15 lalu dikali 8.000. Nah, 10,5 dibagi 15 hasilnya adalah 0,7. Berarti 15.999,5 ditambah 0,7 dikali 8.000. Yaitu 0,7 dikali 8.000 adalah 5.600. 15.999,5 ditambah 5.600 sama dengan 21.599,95. Lalu, sekarang kita akan menghitung kuartil 2-nya. Rumus kuartil 2-nya adalah 2 dibagi 4 dikali N. Lalu 2 dibagi 4 lalu dicoret 2 menjadi 2 sama dengan 1 dibagi 2 dikali 41 yaitu 20,5. 15.999,5 ditambah 20,5 dikurang 10 lalu dibagi 15 dikali 8.000. Pertama kita hitung dulu 20,5 dikurang 10 yaitu 10,5. Berarti 15.999,5 ditambah 10,5 dibagi 15 dikali 8.000. 10,5 dibagi 15 adalah 0,7. 15.999,5 ditambah 0,7 dikali 8.000. 15.999,5 ditambah 5.600 sama dengan 21.595. Tuh, oyot deh gue. 15.999,5 ditambah 5.600 sama dengan 21.599,5. Sekarang kita akan menghitung kuartil 3-nya, yaitu 3 dikali 4 dikali N sama dengan 3 dibagi 4 dikali 41 sama dengan 30,75. Q3-nya berarti 23.999,5 ditambah 30,75 dikurang 25 lalu dibagi 14. Lalu dikali 8.000. 30,75 dikurang 25 yaitu 5,75 lalu dibagi 14. 23.999,5 ditambah 5,75 dibagi 14 dikali 8.000 adalah 23.999,5 ditambah 3.285,71. Lalu di total berarti kuartil 3 ada 27.285,21. Setelah menghitung kuartil, kita akan menghitung desil. Kita mengambil desil 5. Berarti 1 dibagi 10 dikali N sama dengan 5 dibagi 10 dikali 41 sama dengan 20,5. TB-nya ada 15.999,5. Frekuensi ini ada 15. Panjang kelasnya di sini ada 8.000, FK-nya di sini. Setelah menghitung kuartil, di sini kita akan menghitung desil. Kita mengambil desil 5 yaitu 1 dibagi 10 sama dengan N. 1 dibagi 10 dikali N sama dengan 5 dibagi 10 dikali 41 sama dengan 20,5.
TB-nya di sini ada 15.999,5. Lalu di sini ada frekuensinya 15. Di sini ada panjang kelasnya 8.000. Lalu di sini ada FK-nya 2 ditambah 8 sama dengan 10. Rumus desil ada DI sama dengan TB ditambah 1 dibagi 10 dikali N dikurang FK lalu dibagi frekuensi DI-nya lalu dikali P. Berarti D5 sama dengan 15.999,5 ditambah 20,5 dikurang 10 lalu dibagi 15 dikali 8.000. 20,5 dikurang 10 yaitu 10,5. 15.999,5 ditambah 10,5 dibagi 15 lalu dikali 8.000. 15.999,5 ditambah 0,7 dikali 8.000 sama dengan 15.999,5 ditambah 5.600 yaitu hasilnya 21.599,5. Itu hasil dari desil 5. Di sini kita ada desil 2 juga. Desil 2 ada 7.999,5 ditambah 8,2 dikurang 2 lalu dibagi 8 dikali 8.000. Sama dengan 7.999,5 ditambah 6,2 dibagi 8 lalu dikali 8.000. Yaitu 7.999,5 ditambah 0,775 dikali 8.000. 7.999,5 ditambah 6.200 sama dengan 14.199,5. Yaitu desil 2-nya. Di sini ada keterangan desil 2-nya yaitu seperti rumus desil yaitu 1 dibagi 10 dikali N yaitu karena kita di sini desil 2 yaitu 2 dibagi 10 dikali 41 sama dengan 8,2. TB-nya 7.999,5. Frekuensinya di sini ada 8, panjang kelasnya tetap 8.000 dan FK-nya 2. Lalu di sini kita akan menghitung persentil. Kita di sini mengambil setelah kita menghitung desil, di sini kita akan menghitung persentil. Di sini kita setelah menghitung desil, di sini kita akan menghitung persentil. Kita mengambil di persentil 25 yaitu P25 sama dengan 5. Setelah menghitung desil, kita di sini akan menghitung persentil. Di sini ada keterangan persentil yang akan kita hitung. Rumus persentil di sini ada PI sama dengan TB ditambah 1 dibagi 100 dikali N dikali FK lalu dikali P. Di sini I-nya ada 25 lalu 1 dibagi 100 dikali N. Di sini ada karena kita menghitung persentil 25 berarti 25 dibagi 100 dikali 41 yaitu 10,25. Lalu di sini TB-nya ada 15.999,5 dan FK-nya 8 tambah 2 sama dengan 10. Dan F frekuensinya di sini ada 15 dan panjang kelasnya 8.000. Berarti P25 sama dengan 15.999,5 ditambah 10,25 dikurang 10 lalu dibagi 15 dikali 8.000. Yaitu 15.999,5 ditambah 0,25 dibagi 15 dikali 8.000. 15.999,5 ditambah 0,167 dikali 8.000. Sama dengan 15.999,5 ditambah 133,33 yaitu hasil dari persentil 25 adalah 16.132,83. Setelah itu kita ada menghitung juga persentil 50. Di sini 50 dibagi 100 dikali 41 adalah 20,5. TB-nya tetap 15.999,5 dan FK-nya 8 ditambah 2 sama dengan 10. Dan frekuensinya 15, panjang kelasnya tetap 8.000. Berarti P50 sama dengan 15.999,5 di 20,5 dikurang 10 dibagi 15 dikali 8.000. Berarti 15.999,5 ditambah 10,5 dibagi 10 dikali 8.000. 15.999,5 ditambah 0,7 dikali 8.000. Yaitu 15.999,5 ditambah 5.600. Hasil dari persentil 50-nya adalah 21.599,5. Lalu selanjutnya ada di skala 8.000 sampai 15.999.000. Di sini frekuensinya adalah 8.
nilai tengahnya adalah 12.000. Di sini ada frekuensi dikali dengan nilai tengah, hasilnya adalah 96.000. Lalu di sini ada nilai rata-rata dikurang dengan nilai tengah, hasilnya adalah 8.000 karena itu 20 dikurang 12.000. Lalu selanjutnya ada kolom yang sebelumnya dikali dengan frekuensi. Di sini frekuensinya adalah 8. Jadi 8 dikali 8 yaitu 64.000. Selanjutnya ada di interval 16.000 sampai 23.999.000. Frekuensinya ada 15. Lalu nilai tengahnya adalah 20.000. Frekuensinya dikali nilai tengah adalah 300.000. Lalu nilai rata-rata dikurang dengan nilai tengah adalah 0 karena 20 dikurang 20. Lalu frekuensi dikali dengan kolom sebelumnya hasilnya tetap 0 karena itu 0 dikali dengan 15. Jadi hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya ada 24.000 sampai 31.999.000. Frekuensinya adalah 14. Lalu nilai tengahnya adalah 28.000. Lalu frekuensi dikali dengan nilai tengahnya adalah 28 dikali 14. Jadi hasilnya adalah 392.000. Lalu di sini ada nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata. Nilai rata-rata dikurangi dengan nilai tengah. Jadi hasilnya adalah 8.000 karena 20 dikurang 28. Lalu selanjutnya kolom yang ini dikali dengan frekuensi yaitu 14. Jadi 8 dikali 14 hasilnya adalah 112. Lalu selanjutnya ada di 32.000 sampai 39.999. Frekuensinya ada 1. Lalu nilai tengahnya adalah 36.000. Frekuensi dikali dengan nilai tengahnya hasilnya tetap 36.000. Lalu di sini ada nilai rata-rata dikurangi dengan nilai tengah, hasilnya adalah 16.000. Lalu frekuensi dikali dengan kolom yang ini. Jadi 16.000 dikali 1 hasilnya tetap 16.000. Lalu di sini ada di interval 40.000 sampai 47.999.000. Frekuensinya ada 0. Lalu nilai tengahnya ada 44.000 dan frekuensi dikali nilai tengahnya adalah 0 karena 44.000 dikali 0. Lalu ada nilai rata-rata dikurangi dengan nilai tengah. Hasilnya itu jadi 20.000 karena 20 dikurang. Lalu di sini ada interval 40.000 sampai 47.999.000. Di sini frekuensinya adalah 0, lalu nilai tengahnya adalah 44.000. Di sini frekuensi dikali nilai tengahnya adalah 0 karena frekuensinya adalah 0. Lalu nilai tengah dikurangi dengan nilai rata-rata dikurangi dengan nilai tengah, hasilnya adalah 24.000. Lalu 24.000 dikali dengan frekuensi hasilnya adalah 0. Selanjutnya di sini ada 48.000 sampai 55.000. Frekuensinya ada 1, nilai tengahnya adalah 52.000. Frekuensi dikali nilai tengahnya tetap 52.000 karena frekuensinya cuma 1. Lalu nilai rata-rata dikurangi oleh nilai tengah adalah 32.000. Selanjutnya, frekuensi dikali dengan nilai tengah dan nilai tengah dikurang dengan nilai rata-rata, hasilnya adalah 2. Lalu nilai rata-rata dikurangi dengan nilai tengah adalah 32.000. Selanjutnya dari kolom ini dikali dengan frekuensi, hasilnya tetap 32.000 karena di sini frekuensinya adalah 1. Total semuanya dari frekuensi itu adalah 41. Dari frekuensi dikali nilai tengah adalah 884.000. Lalu dari frekuensi dikali nilai rata-rata dikurang dengan nilai tengah adalah 256.000. Selanjutnya ada simpangan baku data per kelompok. Yang pertama ada dari interval 0 sampai 7.999.000. Di sini ada frekuensinya 2, nilai tengahnya adalah 4.000, frekuensi dikali nilai tengahnya adalah 8.000, lalu nilai rata-rata dikurangi oleh nilai tengah adalah min 16.000, lalu
Dari kolom ini dikuadratkan jadi 256 juta. 256 juta. Lalu dari kolom ini dikali dengan frekuensi yaitu 2. Jadi hasilnya adalah 512 juta. Selanjutnya ada di interval 8.000 sampai 15.999.000. Di sini frekuensinya adalah 8.000. Di sini frekuensinya adalah 8. Lalu nilai tengahnya ada 12.000. Lalu frekuensi dikali dengan nilai tengah frekuensi dikali dengan nilai tengah adalah 96.000. Selanjutnya ada nilai rata-rata dikurangi dengan nilai tengah yaitu min 8.000. Lalu dari kolom ini kita kuadratkan hasilnya adalah 64 juta. Lalu dari kolom ini lagi kita kali dengan frekuensi, hasilnya sama yaitu 512 sama seperti yang atas. Lalu selanjutnya ada di interval 16.000 sampai 23.999.000. Di sini frekuensinya adalah 15, nilai tengahnya adalah 20, frekuensi dikali dengan nilai tengahnya adalah 300.000. Ini 20.000, lalu ini 300.000. Lalu nilai rata-rata dikurangi oleh nilai tengahnya adalah 0 karena 20.000 dikurangi oleh 20.000. Selanjutnya di sini dari kolom yang ini kita kuadratkan, hasilnya tetap 0, lalu kita kali dengan frekuensi, hasilnya juga tetap 0. Selanjutnya ada di interval 24.000 sampai 31.999.000. Di sini frekuensinya adalah 14, lalu nilai tengahnya adalah 28.000. Lalu kita kali frekuensi dan nilai tengah, hasilnya adalah 392.000. Lalu di sini ada nilai rata-rata dikurangi oleh nilai tengah, hasilnya adalah 8.000. Lalu selanjutnya hasil dari kolom yang sebelumnya itu dikuadratkan, hasilnya adalah 64 juta. Lalu dari kolom ini dikali dengan frekuensi yaitu 14, hasilnya adalah 896 juta. Lalu di sini ada 30 dari interval 32 sampai 39.999.000. Frekuensinya ada 1, nilai tengahnya ada 36.000, lalu frekuensi dikali nilai tengah tetap 36.000. Lalu nilai tengah dikurangi oleh nilai rata-rata, hasilnya adalah 16.000. Lalu dari kolom ini kita kuadratkan, hasilnya adalah 256 juta. Lalu dari kolom ini kita kali dengan frekuensi yaitu 1, jadi hasilnya tetap 256 juta. Lalu ada di interval selanjutnya ada di interval 40.000 sampai 47.999.000. Di sini frekuensinya ada 0, nilai tengahnya adalah 44.000. Frekuensi dikali nilai tengah yaitu 44.000 dikali 0, jadinya hasilnya adalah 0. Lalu di sini ada nilai tengah dikurangi oleh nilai rata-rata. Jadinya hasilnya adalah 24.000. Lalu dari kolom ini dikuadratkan jadi 576 juta. Lalu dari kolom ini dikali dengan frekuensi yaitu 0. Jadi hasilnya adalah 0. Terakhir ada 45.000 sampai 55.000. Frekuensinya adalah 1, nilai tengahnya adalah 52.000, frekuensi dikali nilai tengah yaitu 52.000 dikali 1 yaitu tetap 52.000. Lalu ada nilai tengah dikurangi oleh nilai rata-rata jadi 32.000. Lalu dari kolom ini kita kuadratkan, hasilnya adalah 1 miliar 24 juta. Lalu dari baris yang ini kita kuadratkan, hasilnya adalah 1 miliar 24 juta. Selanjutnya 1 miliar 24 juta ini kita kali dengan frekuensi yaitu 1, jadi hasilnya tetap 1 miliar 24 juta. Totalnya adalah frekuensinya adalah ada 41, nilai tengahnya adalah 196.000, nilai tengah frekuensi dikali dengan nilai tengah adalah 864.000. Lalu nilai tengah dikurangi oleh nilai rata-rata jadi 56.000. Lalu dari kolom ini dikuadratkan, hasilnya adalah 2 miliar 240 juta. Lalu dari kolom ini dikali dengan frekuensi, hasilnya adalah 3 miliar 200 juta.
Di sini kita akan menghitung jangkauan antar kuartilnya. Di sini rumus jangkauan antar kuartil adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti Q3-nya ada 27.285,21 dikurang Q1 16.132,83, berarti hasil dari jangkauan antar kuartil adalah 11.152,38 Di sini kita ada menghitung simpangan antar kuartil juga. Rumusnya Q_D sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Q3-nya 27.285,21 dikurang Q1 yaitu 16.132,83 lalu dibagi 2, yaitu 11.152,38 dibagi 2. Hasil dari simpangan antar kuartil adalah 5.576,19. Lalu di sini ada simpangan rata-rata data berkelompoknya. Rumusnya ada SR sama dengan sigma F X min X bar dibagi sigma F, yaitu total dari ini adalah 256.000 dibagi 41, berarti hasilnya adalah 6.243,90. Lalu di sini ada simpangan bakunya. Rumusnya SD akar sigma F X min X bar lalu ada pangkat 2 dibagi sigma F. Berarti akar 3 juta 2. Sekarang ada simpangan baku. Rumusnya adalah SD sama dengan akar sigma F X min X bar. Di sini ada simpangan baku, yaitu rumusnya SD sama dengan akar sigma F X min X bar pangkat 2 dibagi sigma F, yaitu akar 3.200.000 dibagi 41. Berarti akarnya ada 3.200.000 dibagi 41, yaitu akar 78,04, yaitu 8,83. Ini dia hasil dari simpangan bakunya. Sekian, itu saja presentasi proyek kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika kurang jelas bisa diulangi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.